dan orang-orang yang sebangsa dengan Abraham. Dalilnya ada, Pak. Kalau nggak salah nih ya, saya nggak tahu lah. Kan Bapak Pendeta lebih paham daripada saya. Saya ini kan orang awam secara Kristen, ya kan? Tapi saya sering memantau Anda loh, Bu. Oh, aduh, Saya tahu. sama Pendeta. Asik. Dengan saya bermanis-manis nih, karena memang manis ya. Aduh. Dari Kedar dan Nebayot yang saya tanya itu adalah Abraham itu orang apa, Pak? Iya, tolong diuraikan dulu. Ya, Tolong Abraham itu kan orang dulu. Irak, Pak. Irak itu kan jazirah Arab sih, Pak. Gimana sih Bapak ini? Iya, itu ceritanya gimana? Orangnya siapa, namanya siapa, ketemunya dengan siapa, ya? Coba Ibu jelaskan. Saya mau tahu di situ karena itu tidak ada dalam Alkitab, Bu. Ada, Pak. Siapa bilang? Paulus yang bilang, Pak. Kan aja nanti. Pak, Saya ini menjadi penelitian saya ya. Iya, Pak. Abraham itu disepakati oleh sekolah dari Kristen itu dari Irak, Pak. Irak itu masuk jazirah Arab, Pak. Ya ampun, Bapak. Ya, tapi bukan orang Arab toh. Lah itu kan jazirah Arab. Iya, tapi bukan orang Arab. Dia orang Pak, Arab. Arab itu nama Arab itu, Pak. Arab. Pak, Irak tidak itu ada dalam masuk Alkitab. jazirah Arab. Masalahnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dengan seorang pendeta yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nggak boleh kalau menakim saya sendiri, ini Pak. tidak bersunat, kalaupun ya ada orang-orang seperti saya ini tidak bersunat, ya karena saya memang bersunat, ya kan, ya, dan kemudian ada di antara kami termasuk saya itu makan babi, ya jangan dihakimi karena memang itu adanya menurut hukum Jangan Allah. dihakimi memang. Siapa Pak yang menghakimi, itu, Pak? Ya tentulah kalau kita lihat di dalam komal-komal itu ya beberapa orang membicarakan itu. Salah itu, nggak boleh menghakimi Bapak. Bapak mau kawan babi juga nggak apa-apa. Nanti kita bahas, Pak. Lanjut. Nah, jadi jika ya rekan-rekan itu meneliti hukum yang sempurna ini, maka saya kira di antara kita tidak ada masalah. Nggak ada, Pak. Anda lanjutkan iman Anda, ya kita lanjutkan iman kita, karena segala sesuatu yang dilakukan untuk Allah
ya itu Allah berkenan. Anda bersunat untuk Allah, Allah oke. Anda tidak bersunat untuk Allah, juga Allah oke, karena Anda bangsa-bangsa lain. Tapi kalau orang Yahudi, mereka wajib bersunat walaupun mereka mesianik. Ah, itu ya. Coba saya cari ayatnya dulu ya. Bapak tadi nggak jadi nanya ya? Kirain nanya tadi. Sebentar. Setelah ini, Oh, iya, setelah iya. ini, setelah satu Iya, ayat siap, ini. siap. Ya. Oleh Bapak Pendeta yang baik hati dan tidak sombong, rajin bersunat juga ke gereja. Bapak udah makan malam? Sudah. Oke, pakai apa? Enggak, Jipang? sore tadi makan. Oh, malam ini nggak makan? Waduh, bahaya Sore. ini. Nanti Bapak kurang darah loh. Saya makan babi tadi sore. Oh, makan babi, di apa? Iya. Dipanggang? Bipang, di sop aja. bipang, di sop. Apa namanya kalau babi sop? Ya sop babi lah. Sop babi. Bentar ya, saya cari ayat. Hidungnya, Ya. hidungnya dimakan nggak hidungnya? Ya dibersihkan. Oh, Bipang. Pak ada lagunya loh Pak, terkenal di TikTok lagunya. Bipang, du du du. Gitu. Bapak pernah dengar lagu itu nggak? Bipang, Belum. du du du. Belum ya? Seru. Nah, aku cari lagunya dulu. Ada nggak ya lagunya ya? Bipang, du du du. Lanjut Pak. Bentar ya. Iya Pak. Baiklah Bapak Pendeta baik hati yang tidak sombong, rajin ke gereja, sayang sama istri. Bipang. Sebentar. Bapak berapa umurnya Pak? Kalau aku lihat Bapak kayaknya 35 tahun, bener nggak? Itu namanya ngeledek, Bu. Bukan Pak, itu namanya adalah memberikan apresiasi. Bapak terlihat jiwanya 35 tahun. Umur Begitu itu ya? bukan pertanda tua Pak. Umur itu Gimana? hanya angka. Umur itu bukan pertanda tua Pak. Tapi umur itu hanya angka. Yang menandakan tua adalah kerutan di wajah Bapak. Wajah saya Makanya Bapak berkerut pakailah skincare SR12. Ya makanya Bapak pakai SR12 ini. Ini adalah skincare yang bisa membuat kulit kita jadi tidak mengkerut, Pak. Seperti saya. Pak. Bapak pesan ke saya. Betul. Promosi skincare ya? Iyalah. Kita mah sekalian jualan, Pak. Ya nanti ya nggak apa-apa. Nah ini Iya. coba kita lihat. Ana, Kita Pak. jangan saling menghujat Yang ya, mana? walaupun bertentangan ya. Janganlah, Pak. Nggak Anda boleh, mau. Pak. Saya menghujat Kalau Bapak. Bapak menghujat seganteng setenar itu. Ibu Repa ya terpaksa saya turunkan. Oh, masa saya jangan diturunin, Pak. Kita kan Coba lagi tuh TK. saya baca, coba. Ibu Mana, Repa lihat. mana? Roma 14 ayat 5 tuh. Yang seorang menganggap hari yang Iya, Bapak. satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Oleh sebab itu, silahkan yang mau ibadah hari Sabat hari Sabtu silahkan, yang mau Tunggu. ibadah hari Minggu silahkan. Jangan dipotong-potong. Baca selesai, Pak. Ya. Gimana? Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, ya. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Apa yang Betul. harus kita hakimi kalau begini? Jangan Betul? menghakimi. Main hakim sendiri nggak boleh. iya. Satpol PP main hakim sendiri nggak boleh, Pak. Suara Anda kecil, Bu. Coba suara Anda kecil. Halo, tes. Dono Tambah Kasino lagi. Indro, 3 pribadi 1 hakikat. Dono itu Kasino sudah, Indro. oke. Oke, Silakan Anda menanggapi. baik. Ya, omon-omon, silakan omon-omon. Oh, Bapak belum apa-apa dan udah saya ngomong. Nggak mau ngomong dibilang omon-omon Saya mah orangnya ngambekan, Pak. Belum ngomong aja saya dibilang omon-omon. Bapak. Yang gitu lah. Silakan. Bapak mau saya ngomong nggak? Belum apa-apa dia bilang, "Dek." Silakan Ibu Rifa yang cantik, yang kulitnya mulus Enggak, saya pakai manis. skincare tadi, Saya silakan manis. berbicara. Saya manis. Saya nggak cantik, saya manis. Oh, manis ya. Musik dulu Ya. kalau gitu. Jangan, jangan, jangan bermusik, woi, nggak boleh Pak, kena YouTube Pak, Bapak ini ada aja. Oh, Nggak boleh, Anda kayak YouTube ya. Bapak nggak Oke. boleh kena YouTube, kita masa gile-gile, Bapak gile, jangan gitu, Bapak ini nggak boleh Pak, kena YouTube. Besarin Maaf ya suaranya. teman-teman di YouTube, pasti kalian kaget ya, Bapak ini senang bermusik dia. Janganlah Pak, jangan diulang ya Pak, nanti kena ban YouTube kita Pak. Anda ke YouTube, saya enggak, jadi saya bebas. Tapi oke lah, Jangan saya gitu lah. apresiasi Biar terhadap Bapak- Anda, saya tidak akan bunyikan musiknya.
Iya, soalnya Bapak lambaikan dulu di YouTube. Gini Pak, jangan lupa subscribe YouTube Rifa MOW gitu Pak. Yaudah. Bercanda Pak. Ya, Biar bercanda seru kita. Pak. Biar asik ngobrol kita. Jadi gini ya Pak ya. Pertama, tadi Bapak bilang bahwa sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Bener nggak? Tapi mohon maaf nih Pak, nggak tahu mungkin saya nggak punya Roh Kudus ya Pak. Jadi mungkin saya nggak paham nih. Wajarlah saya nggak paham ya kan. Saya kan bukan Kristen nih. Ya. Kalau saya baca tuh kayaknya bersunat itu bukan untuk orang Yahudi karena perintah sunat itu belum ada Yahudi waktu itu. Setahu saya bersunat itu untuk Abraham dan keturunannya, termasuk Ismail dan juga budak-budak dan orang-orang yang sebangsa dengan Abraham. Dalilnya ada Pak. Kalau nggak salah nih ya, saya nggak tahu lah. Kan Bapak Pendeta lebih paham daripada saya. Saya ini kan orang awam secara Kristen ya kan. Tapi saya sering memantau Anda loh, Bu. Oh, Jangan salah. aduh, Saya tahu. sama pendeta. Asik. Dengan saya bermanis-manis nih karena memang manis ya. Waduh. Waduh. Bukan. Lanjut. Ini mohon Lanjut. maaf nih, Pak. Kejadian pasal 17 nomor 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu, nah, tuh Pak, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Berarti kalau saya bilang nih laki-laki di antara bapak, berarti bukan cuma keturunan bapak, siapapun laki-laki di antara bapak disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni, yakni setiap laki-laki di antaramu, turun-temurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Artinya di ayat ini dinyatakan bahwa sunat itu bukan hanya untuk keturunannya Abraham, apalagi Bani Israel. Kan keturunan Abraham bukan cuma Bani Israel. Ismail itu juga dikatakan zeranya Israel atau keturunan, benihnya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Nah, budaknya Abraham pun juga harus disunat. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ini perjanjian kekal, ya, yang tidak boleh dibantalkan. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan, Pak, di antara orang-orang sebangsanya. Bangsa apa yo? Ya nggak mungkin bangsa Israel. Wong Ishak aja masih kecil kok. Yakub belum lahir kok. Kan nggak mungkin Bani Israel. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Nah, kan ini nih. Nah, itu satu ayat dulu. Yang kedua. Kita lihat dulu. Nah, Gimana? Nih. Kejadian pasal 17 nomor 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Masa Bani Israel sudah ada sebagai bangsa? Kan pada waktu ini kan Abraham masih baru Terus. ini. Kan belum ini Pak, belum belum punya cucu dia. Anaknya masih kecil-kecil, cilik-cilik kok. Ya kan? Jadi sebangsa apa? Ya bangsanya Abraham dong. Kan waktu ini kan masih keadaannya Abraham itu kan belum punya cucu. Nah jadi tentulah orang sebangsanya. Nah gitu. Lanjut. Mana lagi? Nih. Nah nih, Kejadian pasal 34 nomor 15 ya. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Aib Pak, nggak bersunat itu. Ya, hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Artinya bersunat itu bukan hanya untuk Yahudi Pak. Aku nggak tahu Bapak tahu dari mana tuh. Lanjut. Oke. Bentar Lanjut dulu saja. Pak, bentar belum Nanti saya selesai jawab. ya. Di dalam kitab Keluaran pasal 12 nomor 48. Tetapi apabila seorang asing, nah, orang asing nih Pak, nggak ada kaitannya sama Bani Israel nih Pak. Ya.
Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Artinya, seperti yang Bapak Pendeta sampaikan tadi, bahwa sunat itu hanya untuk orang Yahudi, Ya, itu tertolak. Itu nggak benar menurut kita Bapak loh. Seperti itu. Sudah? Bapak ini harus dimusnahkan ini. Sudah? Sudah. Baik. Pertanyaan saya, ibu kan nabinya kan bukan Mesir. Ismail Mesir? itu Mesir, Bu. Hah? Ya. Ismail Mesir? Nah, lalu bangsa lain yang tidak masuk rentetan terkait dengan Abraham, tidak dibeli, tidak tinggal di tempat Abraham dan sekitarnya, kok tiba-tiba mengikat diri dengan hukum sunat ini, itu jalurnya dari mana? Lah, Ismail kan disunat, Pak. Iya, tapi dia Mesir, dia bukan dari Arab kan? Pak, Ismail itu keturunannya jadi orang Arab, Pak. Ya gimana, Keturunannya. coba ceritakan siapa? Coba silsilahnya, saya mau catat. Ismail itu kan Coba anaknya catat anaknya Abraham. silsilahnya. Ini Pak, Abraham itu iya. Abraham itu orang mana, Pak? Ya, Abraham orang apa? Ya, Abraham turunkan itu Ismail. Ntar dulu. Nah, Abraham dari itu Ismail ini tiba-tiba menjadi Arab tuh dari mana itu, Bu? dari Kedar dan Nebayot. Yang saya tanya itu adalah Abraham itu orang apa, Pak? Iya, tolong diuraikan dulu. Ya, Tolong Abraham itu kan diuraikan orang dulu. Irak, Pak. Irak itu kan jazirah Arab sih, Pak. Gimana sih Bapak ini? Iya, itu ceritanya gimana? Orangnya siapa, namanya siapa, ketemunya dengan siapa? Ya. Coba Ibu jelaskan. Saya mau Bapak- tahu di situ karena itu Ya tidak udah ada deh, dalam udah deh. Alkitab, Bu. Ada, Pak. Siapa bilang? Paulus yang bilang, Pak. Aduh ya Allah, Bapak ini nggak baca kata Paulus. Mana coba buka ayatnya, saya mau Ya, lihat. ya yang gantian yang dulu dong. dikatakan Paulus. Saya lagi mau ngomong, Bapak potong terus. Ya udah, saya aku mau ngomong, diam. nah. Pertama, Pak, Abraham itu orang Arab. Karena dia itu Hah? Ini aja baru pagi aja sudah ngarang. Pak, memangnya Abraham itu asalnya dari mana? Ya udah, saya tanya. Abraham itu Udah, asalnya dari mana? lanjutkan aja nanti. Pak, Saya ini Abraham- menjadi penelitian saya ya. Iya, ya. Pak, Abraham itu disepakati oleh scholar dari Kristen, itu dari Irak, Pak. Irak itu masuk jazirah Arab, Pak. Ya ampun, Bapak. Ya tapi Pendeta. bukan orang Arab toh. Lah itu kan jazirah Arab, Pak. Apa Iya, kamu tapi bukan lucunya orang gemes? Arab. Dia orang Pak, Arab. Arab itu nama Arab itu, Pak, Arab. Ah. Pak, Irak Tidak ada itu dalam masuk Alkitab. jazirah Arab. Masalahnya tidak ada dijelaskan dalam Ada, Pak, Alkitab. ada. Ya. Ini saya kasih tahu. Ya ampun, ya Tuhan. Silakan. Kalau ada saya mau dengar. Oh, iya, Pak. Sedih sekali saya ini, Pak. Kirain Nana. Aduh, ya Allah. Bapak baca Galatia pasal 4 nomor 25. Baca Bu untuk kita. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, Pak. Sebentar. Bentar ya. Ini tuh. Di Galatia berapa? Galatia pasal 4 nomor 25, Pak. Sebentar, Galatia nomor 4 ayat 25. Abraham Mari itu kita orang teliti Yunani. bersama-sama Pak, ya. masa ada netizen Sebentar. bilang Pak Abraham itu katanya orang Yunani, Pak. Sebentar. Aduh. Mana? Pulu-pulu jangan sembarangan dibawa Hagar pulu-pulu ialah ya. gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ya, oke. Tetapi bukan berarti bahwa ya si Abraham ini orang Arab toh. Pak, Abraham itu orang apa sih, Pak? Ya Allah ya Rabbi. Aram. Coba tunjukin datanya nih, saya tunjukin datanya deh. Aduh. Kalau tidak pakai Alkitab saya tidak mau. Iya. Ya, makanya saya tanya, Ur-Kasdim itu lokasinya di mana, Pak? Jelaskan aja, Ibu. Jelaskan aja. Abraham itu kan dari Ur-Kasdim.
Nah, Ur-Kasdim itu letaknya di Irak, Pak. Irak itu jazirah Arab, Pak, Oke. bukan Eropa, bukan Baik, Yunani, baik. Pak. Perhatikan. Kalau Ibu Ripa bersikuku bahwa Abraham adalah orang Arab, sekarang pertanyaan saya begini, ya. Sudah sampai di situ saya nangkap sudah. Saya sudah nangkap. Sekarang saya nanya. Oke? Perjanjian sunat itu sebelum ada hukum Taurat, oke? Si Ismail ini udah keluar, nggak masuk dalam hukum Taurat. Karena Taurat baru diturunkan pada Musa. Lalu kenapa mengikat diri kepada hukum Taurat? Pak, tanya Harus Abraham lah sunat. kenapa? Pak, Bapak Harus kalau tidak makan babi. ya kalau Bapak misalkannya nggak mau Ismail disunat, Bapak komplainnya sama Abraham kenapa disunat Bukan itu. Ismail? Bukan itu yang saya tanya. Oke, penjelasan Ibu Ripa saya okekan ya, saya okekan. Tapi masalahnya hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Nah, tapi kenapa ya non Yahudi yang lainnya kok mengikat diri ya Kan kita udah bilang tadi dengan dalam hukum kitab. sunat? Oke, kalau hukum sunatnya boleh diterima, oke. Tapi hukum makan halal haram ya, itu kenapa mengikat diri dengan itu? Lah kita kan ngikutin Taurat, Pak. Kita kan ngikutin Al-Quran. Sedangkan Mana sih? Taurat itu untuk orang Yahudi. Ibu bukan orang Yahudi. Ya saya nggak ngikutin Taurat, Pak. Saya ngikutin Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Nah, Karim, kalau Pak. Anda berbicara Taurat, kalau Anda berbicara Al-Quran, berarti itu lepas diskusi kita lepas. Iya, Pak. Saya nggak Bukan pernah itu yang ngikutin saya Taurat, cari, Pak. bukan itu yang saya Ya, cari. Saya nggak pernah Ya. ngikutin Taurat. Saya ngikutin Taurat. Berarti begini Ibu Ripa begini. Berarti Abraham lalu Ismail. Sekarang Ibu ke Al-Quran ya, oke? Seperti itu, saya singkatkan aja. Sudah selesai sampai di situ. Berarti tidak ada kewajiban Ibu, tidak ada hak Ibu untuk mengoreksi perjanjian baru hukum Kristus. Itu aja singkatnya. Yang ngoreksi perjanjian baru siapa, Pak? Ya Allah, ya Rahman, Lah, ya kalau Karim. Ibu mau menanyakan itu Tritunggal apa segala macam, Ibu nggak usah koreksi itu. Saya nggak pernah koreksi perjanjian baru, Pak. Saya jago bahas sunat Iya, kok. saya tahu dari beberapa kali live Anda ya begitu. Tadi Apa? saja Ibu sempat nyinggung ke masalah Tritunggal. Jadi Yang mana Tritunggal? Hah? tolong artinya diskusi kita hanya sebatas itu. Sebatas ngomong- artinya di hukum Taurat ini aja. Kita tidak Enggak, saya boleh masuk bingung. ke ranah perjanjian baru. Saya tidak mau. Saya bingung gitu loh. Saya belum pernah bahas perjanjian baru dengan Bapak. Kayak Bapak tuh Iya, kayak saya udah lama tahu. Nggak, Tapi maksudnya ada Bapak tuh sedikit kayak, tadi menyinggung masalah Gantian lah, Tritunggal, saya sempat Pak. dengar. Ya kan? Pak, bentar dulu. Saya cuma bilang Dono Kasino Indro satu hakikat, Iya. 3 pribadi. Itu Iya. bukan Tritunggal, Iya. Pak. Itu Dono Iya. Kasino Indro. Jadi Satu kita hakikat bicara manusia, 3 perjanjian pribadi. lama aja kalau begitu, oke? Tidak bicara perjanjian baru. Pak, tunggu dulu, Pak. Gantian dong, Pak. Dari tadi Bapak ngomong terus, saya nggak boleh ngomong nih. Silakan. Astagfirullah. Bapak yang terhormat, Bapak Pendeta, saya tuh nggak mengkritisi Bapak. Saya justru pengen belajar sama Bapak di sini. Karena saya lihat dari wajah Bapak, kayaknya Bapak punya Roh Kudus. Kayaknya nih. Jadi saya Apa itu dasarnya tidak Ibu sedang. bicara itu? Saya punya Roh Kudus, Karena Bapak- dasarnya apa? Ayatnya Karena apa? wajah Bapak terlihat bersinar wajahnya. Oh, itu hanya dugaan, Bu ya. Hanya dugaan. Iya kan memang dugaan, Pak. Saya melihat ada cahaya di wajah Bapak sehingga saya berharap Amin. dapat ilmu gitu loh. Saya melihat ada seperti pengurapan yang membuat saya itu kayak tenang gitu. Oten lain nggak kayak Bapak. Bapak penyampaiannya kalem, santai. Jadi saya merasa kayaknya Bapak ini adalah orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus gitu. Ini kan dugaan. Baik. Ya. Makanya saya berharap kita tuh ngobrolnya Asal santai. tulus hatinya, jangan ada sesuatu. Saya nggak ada sesuatu lah. Saya ditulus orangnya loh. Oke, lanjut. Bapak sudah minum kopi? Saya tidak ngopi, Bu. Saya minum teh. Oh, teh, ya. Jadi Saya saya tuh olahraga. Saya olahraga, minum Ya. teh, minum air putih, tapi Makanya perut saya gendut. makanya saya yakin Bapak ini penuh diurapi roh Kudus ini karena Bapak itu menjaga kesehatan. Nah, saya cuma mau nanya sama Bapak, boleh nggak? Apa itu? Pertanyaan saya adalah, jadi begini, menurut Bapak, hukum Taurat itu kan untuk orang Yahudi, betul kan? Nah, ketika Paulus berkata, orang Kristen itu dibebaskan dari kutuk hukum Taurat,
kenapa kalian ikut kena kutuk hukum Taurat? Kan kalian bukan orang Yahudi. Harusnya kan Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat, berarti untuk orang Yahudi aja lah matinya. Kenapa kalian orang Kristen ikut-ikutan kena imbasnya gitu? Kalian kan nggak pengikut hukum Taurat, kan nggak kena kutuk, kan gitu. Silakan Bapak Pendeta, pertanyaannya dijawab. Makasih. Ibu tidak, oke, baik. Ibu, makanya saya bilang, Ibu tidak mengerti ranah perjanjian baru dan ranah perjanjian lama, ranah hukum Taurat dan ranah hukum Kristus. Jadi saya tidak akan menjawab yang seperti itu, Bu. Oke, Ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena Sedih Ibu saya. tidak mendapat Sedih. bagian dalam perjanjian baru masalahnya. Sedih. Jadi saya nggak diajak Pak. Boleh sedih, boleh Bu. Ya. Nggak diajak nih Pak saya Pak. Karena hukum Taurat itu begini, ya. Siapa yang tidak melakukannya terkutuk. Oke. Jadi orang perjanjian baru itu mestinya terkutuk karena tidak melakukan hukum Taurat, mestinya. Tetapi Yesus sudah melakukannya untuk orang-orang perjanjian baru. Ya, secara manusianya ya, dia sudah mati ya untuk menjadi kutuk itu. Supaya setiap umat yang percaya kepadanya itu tidak kena kutuk hukum Taurat itu. Nah, itu perjanjian baru, Bu. Berarti hukum Taurat itu kutukan Pak. Alkitab tidak bilang begitu. Yang kutukannya itu karena tidak melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat adalah hukum Allah. Hukum Kristus adalah hukum Allah. Oke. Kan di Galatia pasal 3 ayat 13 katanya begini. Dengan matinya Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat. Ya. Ya, yang kutuk itu apanya Pak? Katanya hukum Taurat kutuk. Nah, ini kan ini kan pura-pura ini. Ya, Enggak, kita Pak, harus bener-bener hati-hati bingung, menghadapi Adek. ini. Ya, kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Memangnya saya ini kita. apa gitu, Bapak, Mana yang perlu hati-hati? kita jawab, mana yang tidak. Karena kita Ya, jangan ya. kehilangan fokus. Itu kan yang saya katakan Ya, tadi. Ya, ranah perjanjian baru dibicarakan masuk ke ranah perjanjian lama. Iya, Ya, ranah perjanjian lama dibicarakan ke perjanjian baru. Padahal sudah jelas, Kristus sudah menyelesaikannya itu. Jadi kalau misalnya ibu berpegangan dengan hukum Taurat, ibu adalah termasuk dalam perjanjian lama. Walaupun saya tidak tahu proses ibu tiba-tiba mengikat diri dengan hukum Taurat. Ya, walaupun cerita ibu tadi melalui Abraham ke Ismail, oke. Enggak Sampai ikut-ikut di Pak. situ. Saya nggak Dengar ikut-ikut dulu. hukum Taurat Pak. Oh iya. Dengar dulu ya. Iya. Nah, Iya. Artinya ibu masih hidup di dalam hukum Taurat. Ya. Nah, sekarang kami masuk ke dalam hukum Kristus perjanjian baru. Ya. Yesus menggenapi hukum Taurat, artinya otoritas hukum Taurat itu dipegang, diambil oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau orang mengikat diri kepada hukum Taurat, nanti dihakimi oleh Tuhan menurut hukum Taurat. Kami di perjanjian baru ini yang menghakimi kami bukan hukum Taurat, bukan Musa, tapi kami dihakimi menurut hukum Kristus oleh Yesus. Nah, seperti itu. Sehingga ya tidak bisa dicampur adukan, separuh percaya perjanjian lama, separuh percaya perjanjian baru. Itu namanya mendua hati. Aduh, mendua. Contoh begini. Misalnya ada orang percaya kepada Yesus, tapi mengikat diri kepada hukum Taurat. Oh, harus bersunat. Harus bersunat. Ya. Seperti ibu katakan di awal tadi, saya harus dimusnahkan. Itu karena kesalahan ibu memahami. Ibu tidak paham mana ranah perjanjian lama, hukum Taurat, mana ranah perjanjian baru. Itu yang saya katakan tadi. Jadi selama ini kan Ibu Ripa berpikir bahwa orang Kristen yang tidak bersunat, orang Kristen yang makan babi itu harus dimusnahkan. Nah, itu perjanjian lama berbicara tentang itu. Kalau perjanjian baru enggak, Bu. Tidak. Tidak lagi. Iya. Nah, itu. Jadi jangan dong ibu menyerang kami lagi kalau sudah ngerti ini. Enggak ada nyerang Pak. Ya Allah, Bapak nuduh-nuduh. Saya mah baik Pak orangnya. Ya, oke. Saya nggak mungkin menyerang Bapak lah. Emang saya macan.
Udah Bapak minum dulu. Saya juga mau minum dulu ya Pak ya. Sama-sama minum kita. Cus dulu Pak, cus dulu Pak. Cus, cus. Cus gitu. Minum dulu ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Lanjut Pak, lanjut. Gimana? Sudah sampai di Sudah, situ. sudah. Jadi saya berharap ibu dan teman-teman itu memahami posisi kami itu Siap. sebagai umat perjanjian baru, bukan umat perjanjian lama atau umat Musa atau umat hukum Taurat. Kami umat perjanjian baru. Jadi Iya. kita ada berbeda. Artinya begini. Silakan, oke, monggo yang mau pegang hukum Taurat, ayo silakan. Ya kan? Itu hukum Allah juga. Iya. Yang pegang ngikat diri dengan hukum Kristus perjanjian baru juga tetap jalan. Nah, kita jangan saling gontok-gontokan. Gitu loh, Bu, maksud saya tuh. Iya, ngapain gontok-gontokan Pak? Orang kita satu negara. Ah, itu dia. Ya. Saya Itu akan di belakang, intip Pak. Saya akan intip Ibu Ripa nanti kalau live ya. Bapak Saya akan ngintip intip. saya. Nih, Waduh, diintip Pak Pendeta. apa konsisten enggak dengan perkataannya kepada saya malam ini atau berubah? Itu saya akan intip lagi. Saya mah konsisten Pak. Konsisten ya, oke. Pak, itu yang ganteng di belakang foto siapa Pak? Ini lukisan wajah ya. Jadi foto lukisan wajah Tuhan Yesus. Oh, iya. Salam ya Pak ya. Jadi gini Pak, saya itu tidak mau menyerang agama Kristen. Nggak boleh secara konstitusi. Kan negara mengizinkan Bapak jadi Kristen. Benar nggak? Saya cuman pengen menyerang orang-orang yang ngajarin Kristen yang salah sama saya. Masa dia bilang Tuhannya berbulu sama saya Pak? Jadi kesel saya Pak. Gimana? Teman-teman Bapak yang Kristen yang jemaat awam itu loh Pak. Mereka bilang ke saya, Ripa, Tuhanku berbulu. Apa kamu? Apa ini orang ini? Kan kesel Pak saya kan. Ya kesel kan saya. Masa orang Kristen bilang Tuhannya berbulu? Itu aja sebenarnya. Jadi saya serang lah mereka. Jangan kau menghujat Tuhan ya. Tuhannya orang Kristen itu roh loh. Saya bilang gitu. Gitu Pak. Tapi kadang-kadang orang-orang Kristen ini aneh. Masa Luga Tambunan bilang, barang siapa yang tidak mengakui Tuhan tiga itu maka dia antikristus katanya. Si Luga Pak, namanya Luga Tambunan. Dia bilang dia udah pernah ke surga, udah pernah ke neraka, naik Lamborghini. Ada suku masak lagi namanya Pak. Tuhan kita adalah Tuhan di antara Tuhan. Emang jahat-jahat kawan-kawan. Kayaknya mereka tuh nggak belajar kayak Bapak, nggak penuh hikmah, nggak ada roh-roh kudusnya gitu. Jadi tolonglah Pak, ajarkan. Pusing Pak saya. Bapak tahu nggak? Gara-gara saya mendengarkan penjelasan kawan-kawan Bapak yang Kristen itu Pak, saya sampai minum obat loh Pak. Iya Pak, minum sangobion Pak saya. Cobalah. Kurang darah ya? Gimana? Iya kurang darah Pak saya menghadapi mereka. Pusing kepala saya. Tapi kan Ibu Ripa sudah malang melintang di dunia perdebatan ya. Melintang aja Pak, melintang aja, malangnya enggak. Melintang aja. Ya, nampaknya Ibu ini pandai sekali menggoda. Ya, menggoda supaya Bapak orang merasa menjadi tergoda. lembut. Menjadi lembut ya. Bapak mah gitu ya. Pak, kita ini walaupun beda keyakinan kan kita satu NKRI, saudara. Bentar lagi 17 Agustus Pak. Itu yang saya maksud. 17 Agustus Pak, bentar Pak saya nyanyi dulu Pak. 17 Agustus nggak jadilah kena hak cipta nanti Pak, nggak jadi Pak, nggak usah nyanyi takut soalnya kemarin Migacuan kena Pak, kena hak cipta, bayar denda Pak gara-gara ada nyanyi lagu Indonesia Raya Pak. Yaudah lanjut Pak, gimana Pak saya bingung Pak penjelasan. Silakan. Enggak, intinya tuh saya bingung sama teman-teman Kristen saya Pak. Si Darni Pak, masa si Darni bilang katanya, kita ini tidak boleh makan B2, kita tidak boleh minum kopi, karena hukum Taurat tidak pernah dibatalkan. Si Darni Pak, yang rambutnya pirang-pirang itu kayak megaloman Pak. Bapak tahu nggak yang cewek-cewek itu Pak? Darni apa namanya? Darni apa guys Kristen. namanya guys? Kristen Pak. Darni apa namanya guys? Darni apa namanya? Darni Simatupang namanya Pak. Coba Bapak cari di TikTok nanti. Rambutnya kayak megaloman Pak. Suka karaokean dia Pak. Suka pakai baju totol-totol macan bajunya. Masa dia bilang kita Kristen tidak boleh makan B2, tidak boleh minum kopi. Advent Pak kalau nggak salah gerejanya Pak. Ada aja si Dani itu. Bapak tahu nggak namanya Boruni namanya?
Itu kalau nggak salah dari Marsion kalau nggak salah Pak. Masa dia bilang Yahweh itu sibilis Pak? Ih, bingung Pak, saya makin lama makin debat sama teman-teman Kristen. Makanya saya pengen banget, makanya saya senang banget ketemu sama Bapak Pendeta nih. Bapak ini kayaknya kalau dilihat dari wajahnya tuh bersinar, hatinya tuh kayaknya baik. Kayaknya loh. Nggak dilihat dari cara penyampaiannya tuh kayak bijaksana gitu loh Pak. Iya. Kalau yang lain Pak, baik. dihujat Pak kami Pak. Nabi Muhammad Sekarang, bilang, Ibu Ripa itu bisa ndak menerima keberadaan orang-orang perjanjian baru ini, orang-orang Kristen ini? kita kan friend Pak. Masa nggak bisa Menerima diterima dalam Bapak? artian, ya tidak lagi mengatakan, misalnya kami ini apa itu namanya Apa Pak? kafir. Pak, Tidak lagi mengatakan kami ini masuk neraka. Bisa ndak? bisa kalau Bapak Islam. Nah itu kan. Jadi roh di dalam ibu itu ya itu beda dengan apa yang dibicarakan ibu. Maksudnya Pak gimana Beda. Pak? Beda. Maksudnya Artinya spirit ibu, roh ibu itu tetap bertentangan, ya kan? Tetap bertentangan. Astagfirullahaladzim. Itu yang saya maksud. Jadi saya masih Ini apa? masih belum dapat menerima Ibu Ripa ini dengan rasa percaya sepenuhnya. Masih Aduh. curiga-curiga saya, Bu. Nggak apa-apa Pak, curiga Pak. Boleh nggak saya jelasin sedikit? Silakan. Saya biasanya nggak pernah pakai Bentar. ini, tapi karena saya Ini sebentar ya. Ini netizen bilang kok tiba-tiba Ibu Ripa berubah malam ini. Mungkin karena Ya dia kan melihat saya bapaknya ganteng kali. Iya, karena Ya. Bapak ini kelihatannya punya Roh Kudus gitu loh. Makanya saya jadi baik. Karena kalau Bapak ini baik, tentu saya baik. Jadi kayaknya Bapak ini betul-betul memiliki pengaruh yang luar biasa buat saya pribadi nih. Ada getaran di dalam jiwa saya, bergetar gitu loh. Boleh saya jelaskan nggak Pak? Boleh. Coba jelaskan. Jadi begini teman-teman ya, Bapakku yang terhormat, Bapak Pendeta, Bapak Supardi ya namanya ya. Sebenarnya kata kafir itu bukan kata yang jahat Pak. Kata kafara itu artinya menutup diri. Masa netizen bilang kita jodoh Pak? Bapak ini udah punya istri, jangan gitu kalian. Bapak ini Betul. setia sama istrinya. Di Kristen itu mereka tuh setia dengan satu wanita, ya. Jangan gitu Ya, kalian ya. betul. Jadi gini Pak. Jadi dikatakan bahwa di dalam Islam itu kata kafara itu artinya menutup diri. Jadi bagaimana mungkin saya katakan Bapak ini adalah orang Muslim? Pasti Bapak saya bilang orang yang menutup diri. Maka Bapak disebut sebagai kafir, kafaro. Itu adalah ungkapan sayang dari Allah kepada Bapak yang memang menutup diri. Masa Bapak lebih mau dipanggil non-Islam? Non-Islam artinya kan tidak selamat. Nah, jadi kafara itu adalah istilah untuk orang-orang yang tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi. Bukan kata-kata kasar. Pak, kami Bapak katakan sebagai kambing. Kambing tersesat. Itu lebih jahat, Pak. Masa disamain nama mbek. Sementara Allah memanggil kalian dengan istilah kafaro. Apa arti kafaro? Menutup diri. Nah, jadi kalau saya bilang Bapak ini adalah Islam, ya saya berbodong, Pak. Kan Bapak bukan Islam. Bapak kan memang kafaro dalam perspektif Islam. Ya, saling menerima aja lah, Pak. Masa kita harus berantem cuma gara-gara Bapak dipanggil kafaro menutup diri? Ya udahlah, Pak, biar kita nggak berantem, Bapak jadi Islam aja. Pasti Bapak saya panggil Muslim, Muslim. Nggak mungkin saya panggil. Kalau dalam Matius, ya, kalau dalam Matius 5 ayat 22 ini coba perhatikan nih sebuka. Boleh saya buka ayatnya ya, Pak ya? Matius Ya. berapa, Pak? Matius 5 ayat 22. Coba perhatikan di sana. Matius 5 ayat 22. Ini kita buka dulu, saudara. Silakan, Pak. Bentar ya. Itu Tuhan Yesus berkata seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang Yes. berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama.
Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Terus, kata Pak? kafir itu seperti apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus ini memang mengata-ngatai bahwa ya saudara apa itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ya kalau kita lihat juga di dalam di dalam perjanjian lama ya, kata kafir ini juga menurut Alkitab merujuk kepada orang yang tidak mengenal Allah, yaitu Allah Israel itu. Nah, itu. Jadi Oke. bagi kami ketika dikatakan kafir itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Boleh saya menjawab, Pak Pendeta? Silakan, silakan. Saya lihatkan kamera saya ke laptop saya ya, Pak ya. Silakan. Oke. Wajar sih Bapak marah dipanggil kafaro karena Lembaga Alkitabiah Indonesia menyelewengkan makna dari kafaro. Jadi kata kafara itu Pak, itu dari kata Islam. Kata kafaro itu bahasa Arab. Jadi artinya menutup diri. Tapi di sini Pak, yang pertama harus saya sampaikan ke Bapak. Di sini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata, bentar ya Kak, sedikit lagi Kak. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama Pak, bukan dihukum, tapi dibawa ke mahkamah agama. Ngapain ke mahkamah agama? Kan belum tentu Pak dihukum. Bisa jadi ditanyakan, kenapa kamu bilang dia kafir? Kafir nggak dia? Bisa jadi dihakimi Pak. Jadi nggak masalah Pak mengatakan orang kafir kalau memang dia kafir. Tapi dibawa dulu ke mahkamah agama, diselidiki benar nggak dia kafir. Nah, dan Bapak salah paham kenapa Bapak sakit hati dibilang kafir? Karena kata kafaro itu LAI menerjemahkannya dari kata raka. Dalam bahasa Yunaninya yang artinya apa? Artinya adalah orang eblok, orang ul. Nih Pak, Bapak lihat ini depan Bapak Pak. Kamera Pak. Nih. Jadi Lembaga Alkitabiah Indonesia, Pak, ini salah, Pak. Tidak layak seperti ini karena ini jahil Pak dalam bahasa Arabnya. Makanya Bapak marah. Jadi kemarahan Bapak itu gara-gara kesalahpahaman yang dilakukan sengaja oleh orang-orang penterjemah Lembaga Alkitabiah Indonesia. Wajar Bapak marah. Padahal kata kafaro itu dari bahasa Arab. Artinya adalah menutup diri. Tapi diterjemahkan sama Lembaga Alkitabiah Indonesia dengan artinya goblok, padahal itu kan jahil. Jadi gini, jahat menutup Pak, diri, Lembaga Alkitabiah Indonesia itu jahat banget mereka itu. Gara-gara mereka Bapak jadi benci sama kami, padahal kita baik-baik aja. Perhatikan, memang dari bahasa Arab dan itu artinya menutup diri terhadap kebenaran. Artinya dianggap tidak mengenal Allah, itu loh Bu. Itu maksudnya. Ya memang Bapak kenal sama Allah. Dianggap kami ini tidak mengenal Allah, padahal kami ini mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa? Ya. Karena hal itu menyakitkan bagi kami, ya bisakah itu berhenti mengatakannya? Akan gitu. Ya kan? Itu Bapak melanggar undang-undang. Tidak usah disampaikan Pak lagi karena kami bukan orang yang menutup diri kepada Allah pencipta langit dan bumi. Ya siapa Pak? Iya. Siapa? Perkataan pencipta kafir langit dan bumi? Perkataan kafir itu sangat menyakiti, ya menyakiti bagi kami. Iya. Masalahnya karena Pak, artinya siapakah kafir itu menutup diri, ya, menutup diri kepada Allah. Ya, sama dengan tidak mengenal Allah gitu loh, Bu. Itu yang lebih jelas artinya, Bu. Udah belum? Udah. Pak, kafaro itu istilah Islam. Iya. Yang menyatakan istilah untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Bapak mengenal Tuhan. Nah, Bapak kan mengenal pencipta langit dan bumi katanya. Betul? Pertanyaan saya, siapa nama pencipta langit dan bumi itu, Pak? Nggak usah sampai dibahas ke situ. Masing-masing orang punya sebutan. Nanti kita lagi bahas nama Allah, berantem, dan selesai-selesai. Udah lanjut aja, nggak usah bahas nama-nama Allah yang begitu. Ya, itu juga nggak pernah selesai toh sampai hari ini. Nah, hanya saja memang yang sehari-hari kita alami seperti mengatakan kami ini kafir lah, haram lah, tidak bersunat lah. Saya harap itu tidak lagi. Ya,
Karena memang menurut hukum Kristus bagi kami sunat kulit katan itu bukan hal yang utama, ya. Dan makan babi itu nggak haram lagi ya, dalam hukum Kristus. Itu dia. Jadi ini yang hendak saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, ya. Berarti Bapak melarang kami menyebut Bapak kafir gitu. Iya. Berarti Bapak melarang kami ikuti Al-Quran kami gitu. Ya, kalau memang itu ajaran Anda silahkan. Ya, memang begitu ajaran kami, Pak. Kan ada surat Ya, Al-Kafirun, Pak. berarti Anda menyakitkan kami kalau begitu. Anda menyakiti kami. Ya, terus kami dikatain kambing domba tersesat. Emang kami nggak sakit hati? Emang kami bahagia gitu? Siapa yang mengatakan begitu? Oh, jadi kami bukan masuk ke dalam klasifikasi kambing tersesat dan domba tersesat. Ya, yang pernah menyampaikan itu, teman-teman yang pernah menyampaikan itu siapa? Ya di Kristen kan begitu katanya. Di luar Yahudi Kunarion lagi katanya. Gimana sih, Pak? Coba buka ayatnya. Kami, Pak, domba-domba tersesat itu merujuk kepada siapa, Pak? Menurut Bapak saya sesat nggak? Kita bahas yang lain aja. Kita bahas pengajarannya, bukan langsung menjas begitu. Ya, pengajarannya aja yang dibahas. Makanya saya tanya, menurut ajaran Kristen saya ini sesat nggak, Pak? Ibu rasa gimana? Jangan perasaan saya, Ibu Bapak merasa tanya. benar, Kalau toh? perasaan saya adalah saya berjalan di jalan yang lurus. Ya Bukan udah. merasa benar. Saya bisa membuktikan. Kalau menurut Bapak, Ya sudah, jalani saja Menurut tanpa harus mengutak-atik yang Iya, yang, makanya saya yang tanya. tidak pas untuk orang lain. menurut iman Kristen saya ini tersesat atau lurus atau benar? Saya tidak akan menjawab itu. Ya. Anda Waduh, baca berarti saya Alkitab orang dan benar Anda dong ya akan menurut tahu. Bapak ya. Ya, jangan dari Ya, saya. Nanti Pak. sepertinya saya menjas Bapak Anda begitu nanti. Oke ya. Ya, kan saya tanya Nah. dalam iman Bapak. Aduh, agak bingung ini. Diskusinya gimana ini, Pak? Ya, udah lah, Pak. Jangan kalian bilang tegas uni. Ngapain aku tegas-tegas sama Bapak ini kelihatannya diurapi Roh Kudus kok. Bapak ini baik kok. Apa tegas-tegas uni tegas? Pak, masa saya dibilang tegas-tegas sama Bapak? Bapak kan baik. Aneh kalian mah. Bapak ini baik, guys. Kalian lihat Bapak itu wajahnya bercahaya tuh. Jadi gimana, Pak? Jadi menurut Bapak nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu siapa sih, Pak? Sekarang kita lanjut ke Galatia 2 ayat 14. Kayak Galatia. Siap. Galatia berapa, Pak? Nah, saya mau jelaskan sebenarnya kata kafir ini seperti ini. Berapa? Galatia berapa, 2 Pak? ayat 14. Galatia 2 4. Bentar, Pak. Galatia. Tuh, perhatikan. Pasal kedua nomor 14. Bentar dulu lah, Pak. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, wah, jahat nih, Pak, si Paulus ngata-ngatain orang Yahudi kafir, lanjut. Pak. Lanjut. Oh, jadi Bapak mau ngajarin saya bahwa nggak boleh ikutin Paulus yang suka ngapir-ngapirin orang. Lanjut Emang saja jahat dulu, nih Paulus baca nih, aja Mas. dulu. Ya udah, saya baca dulu ya. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersaudara hidup secara... Jahat banget emang Paulus ngata-ngatain orang kafir ya, Pak. Pantesan Bapak ngajarin saya nggak boleh. Parah nih Paulus ngata-ngatain orang kafir. Ini yang dikatain kafir si Kepas. Ya ampun, Kepas kan murid Yesus, Pak. Masa dikatain Artinya kafir? kafir itu Astagfirullah. tidak mengenal Allah. Ya. Ini ngata-ngatain Allahnya kafir ini nggak boleh Abraham, kan, Pak? Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Jadi bangsa-bangsa lain itu, ya, di luar Yahudi itu kan tidak mengenal Allah. Ya, paham maksudnya ya? Karena hukum Taurat hanya diberikan kepada orang Yahudi. Makanya kita tidak bisa, ya, mencari persamaan setelah Taurat itu diturunkan kepada Musa. Kalau ibu tadi mengambil dari garis keturunan Ismail, yaitu sudah lewat itu, sudah lain cerita. Makanya ibu bilang
ibu ya membangun imannya dari dasar kitab ibu, ya kan? Oke, tidak masalah itu. Nah, tadi saya bertanya, kok bisa muncul dari Arab? Ibu katakan Abraham juga menurunkan Kedar dan Nebayot. Ya, oke. Ya, di Alkitab juga menyatakan seperti itu. Baru ibu yang bisa jawab itu, saya tahu ya. Nah, tetapi kemudian kenapa ibu yang berpegangan dengan hukum Taurat itu seringkali yang menghakimi kami yang berpegangan kepada hukum Kristus, kepada Injil? Nah, ini lagi yang saya pertanyakan. Ada apa sesungguhnya di dalam pemahaman, pemikiran, kepercayaan ibu? Coba jujur sampaikan, kenapa? Boleh saya jujur nih? Ya, silakan. Sejujurnya ya Pak ya, saya ini adalah wanita yang diurapi roh Yesus. Yang menghakimi Bapak itu karena membatalkan hukum Taurat bukan saya. Waduh, anaknya cantik. Pak, tutup Pak, nanti kelihatan Pak keluarga Bapak, Pak. Pak, jangan dilihatin Pak keluarga Pak. Nah, Terus? Bapak itu tidak mengikuti Yesus. Yesus berkata, Alasannya? jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang menggenapinya. Ya Bapak ngikut-ngikut Paulus, membatalkan hukum Taurat. Bapak itu dihakimi Yesus. Makanya Yesus berkata, jangan, bukan Matius 7 nomor 21. Tidak setiap 15 sampai 21. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Allah Bapa. Hukum Taurat kan perintah Allah Bapa. Jadi yang menghakimi Bapak itu bukan saya, tapi Yesus nanti. Cuman karena Yesus belum turun, saya ini adalah pecinta Yesus, orang yang ingin mengajarkan pengajaran Yesus. Saya datangin orang-orang Kristen yang ngebatalin hukum Taurat tuh. Jadi saya sedang mencoba untuk mengajarkan orang-orang Kristen ajaran Yesus. Bahkan tidak boleh mengajarkan Ajaran satu Yesus. kan tidak boleh meniadakan satu iota pun dari hukum Taurat, mendapatkan tempat paling rendah di kerajaan surga. Nah, yang menghakimi Bapak karena tidak mengikuti hukum Taurat itu adalah Yesus. Dalilnya mana? Matius 7 15 sampai 21. Kan begitu. Jadi kalau Bapak bilang saya menghakimi, nggak pernah Pak saya menghakimi. Orang saya orang Islam kok Pak. Ngapain saya menghakimi Bapak? Ya, Saya artinya hakim. gini. Artinya gini. Belum selesai. Ibu Ripa Sedikit adalah lagi. orang pemegang hukum Taurat. Kenapa sewot dengan kami yang pegang hukum Kristus? Kenapa? Saya tidak Apa pegang hukum sebabnya? Taurat Pak. Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, dia menggenapi. Artinya menggenapi itu ibu tahu, menggenapi itu dia ambil seluruh kuasa hukum Taurat dan ketentuannya itu ke dalam dirinya, dan dia memberi pengajaran tentang hal yang baru dalam perjanjian baru yang menurut hukum Kristus, dan itu yang kami taati. Nah, ini buktinya ibu tidak ngerti perjanjian baru, Bu, tidak ngerti, Bu. Ini sebabnya ibu tidak ngerti, ya. Hukum Taurat, ibu perhatikan, cara pengampunan dosa harus pakai darah binatang, cara ibadahnya harus ke bait Allah, menghadap kiblat ke bait Allah. Imamnya harus keturunan imam besar Harun, keturunan Lewi. Di dalam perjanjian baru itu semua orang yang percaya kepada Yesus dari bangsa-bangsa lain itu imamat yang rajani. Makanya boleh jadi pendeta. Ya, jadi imam. Jadi kalau ibu nggak ngerti perjanjian baru tapi ngomong perjanjian baru, akhirnya kan begini. Ibu lalu marah, lalu benci. Udah, kalau ibu memang hukum Taurat, pegang di sana, jalani. Ibu ibadahnya Udah. cari imam besarnya keturunan Harun. Karena Udah, hukum Taurat gantian ya. menentukan seperti itu. Harus imam Kalau besar udah Harun bilang ya imamnya. Pak, saya nggak Ya. memotong-motong Pak, Kemudian nggak sopan. imam-imamnya itu dari keturunan Lewi. Ibu kalau berbuat dosa minta ampunnya bawa binatang korban, itulah hukum Taurat. Ya, itu hukum Taurat. Kalau ibu Pak, mengambil gantian ya. dari Kalau Alkitab, udah hukum selesai Taurat. bilang ya Pak ya. Nah, Kalau udah selesai kalau bilang di ya. perjanjian baru, kalau umat Tuhan Yesus berbuat dosa, itu tidak lagi harus bawa binatang, cukup korban Tuhan Yesus itu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi Pak. makanya saya bilang stop bicara perjanjian baru, ya, stop bicara hukum Kristus. Ibu, ya silahkan mengajar hukum Taurat kemana-mana, silahkan, ya. Jangan senggol masalah perjanjian baru atau hukum Kristus. Itu yang saya maksud selama ini saya menjelaskan, supaya kita Kalau langgeng. udah bilang ya Pak.
Ya. Kalau udah selesai Tapi bilang kita ya. langgeng. Ibu menjalani punya ibu, kami menjalani punya kami, ya kan? Karena keyakinan kami, Yesus yang menggenapi hukum Taurat itu bukan berarti hukum Taurat itu dibawa-bawa lagi, sedangkan itu perjanjian lama. Ah. Sedangkan perjanjian baru ini sudah dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Yeremia. Coba Iya, jelaskan. Pak. Ya, kenapa? Ini ya, Pak. Kenapa Ini ya, harus Pak. ribut Ini dengan ya, Pak. perjanjian baru? Kenapa? Itu aja. Iya, Pak Pendeta. Pak, saya tuh udah disuruh tidur ya, Pak. Saya udah ditelepon baru sempat suruh tidur saya ya, Pak ya. Bapak izinkan saya bicara boleh sebagai penutup diskusi kita malam ini. Saya udah disuruh tidur nih, udah dimarahin saya nih ya. Bapak dari tadi Bapak bilang saya mengikuti hukum Taurat. Saya tidak pernah mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat itu di kitab Bapak, di kitab saya dikatakan adalah hukum untuk Bani Israel. Bukan untuk saya. Saya bukan Bani Israel. Saya umat Nabi Muhammad. Hukum yang saya pakai adalah Al-Quranul Karim. Dan saya tidak peduli dengan kitab Bapak perjanjian baru. Kan saya sudah bilang, yang menghakimi Bapak itu karena membatalkan hukum Tuhan bukan saya, tapi Yesus. Ayatnya sudah saya bacakan. Ya, di mana Yesus berkata, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti perintah Allah Bapa. Jadi perintah Allah Bapa yang diberikan kepada Musa dibatalkan oleh Paulus. Jadi Bapak berantemnya sama Yesus, bukan sama saya. Saya ngapain ngurusin perjanjian baru? Orang saya nggak menganggap itu kitab suci kok. Saya ini menjelaskan Al-Quran, tapi saya cuma nanya. Pertanyaan dalam ranah diskusi lintas agama itu hal yang lumrah. Jadi Bapak mau jadi orang baru kek, jadi perjanjian baru, nggak ada urusan sama saya. Ya, saya bukan pengikut hukum Taurat. Saya pengikut Al-Quran umat Nabi Muhammad. Paham ya Pak? Ya. Jadi kalau Bapak misalkannya ngamuk-ngamuk gara-gara ada yang mengkritisi perjanjian baru, jangan sama saya, sama Yesus marahnya. Karena Yesus yang mengusir orang-orang yang telah membatalkan firman Tuhan. Ya, seperti itu. Itu bukan urusan saya. Nah, ini saya mau tidur nih Pak. Saya udah di telepon nih ya Pak ya. Ya, nggak baik anak gadis tidur malam-malam buta ya. Orang nih kalau udah rame nih nonton nih, sih kalian malam-malam udah jam 2 kena marah aku. Gara-gara kalian nih makin banyak kalian nonton aku kena marah. Ya Bapak Pendeta, Pak besok kita jadwalin lagi yuk Pak, yuk kita diskusi yuk. Tema kita angkat apa Pak besok? Boleh. Temanya Saya apa? tidak bisa Temanya tentukan apa? waktu Bu. Saya tidak bisa tentukan Ya. waktu karena saya fleksibel aja karena sambil bekerja. Yaudah. Jangan malam-malam banget Pak, saya dimarahin nih Pak gara-gara nggak tidur nih. Yaudah jam berapa Bapak besok Ya, bisa ya, kira-kira ya. nggak belum tentu. Saya live-nya jam-jam ini Pak, jam-jam 8 waktu Indonesia Barat. Gimana? Kita diskusi besok ya. Boleh. Anak gadis Pak nggak boleh tidur Coba malam-malam ada Pak. pertanyaan Nanti saya penting saya untuk besok. Iya boleh. Saya tunggu catat ya Pak. pernyataan Kita PK Ibu. lagi ya. Ya, siap, Kita PK siap. lagi ya. Ya, Baik oke, teman-teman, thank you. maaf mengecewakan ya karena aku udah melewati jam tidur aku. Nggak boleh aku nih bergadang ya karena aku juga harus menjaga kesehatan aku. Mohon maaf bagi teman-teman muslim yang bilang hajar Pak Pendeta, ngapain dihajar? Bapak Pendeta ini orang baik. Kita harus berteman dengan Bapak Pendeta ya. Nggak boleh main hajar-hajar, ngapain? Kita mending diskusi bagus-bagus aja. Ya kan Pak Pendeta? Gitu ya. Baik Pak Pendeta, saya terima kasih penjelasannya. Walaupun kita berbeda keyakinan, tetap kita satu NKRI. Kami tidak menggugat keyakinan Bapak, tapi kita diskusi itu dalam ranah tanya jawab, enggak apa-apa. Tapi yang mengusir Bapak itu bukan saya, tapi Yesus. Buat teman-teman yang di YouTube ya, terima kasih banyak supportnya. Maaf saya harus close. Semakin banyak yang nonton semakin malam ini juga tidak boleh ya. Saya harus konsisten dengan jam tidur saya. Sudah lewat 1 jam lebih ya saya waktu tidur saya. Yang di YouTube izin saya untuk close. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Maaf teman-teman ya kalau sama Pak Pendeta ini saya tidak bisa. Kalian bilang hajar-hajar nggak boleh. Bapak Pendeta ini orang baik. Beliau tidak menyerang agama Islam. Beliau menjelaskan agama beliau. Nggak apa-apa kita hargai. Ya, beliau pendeta. Rasulullah itu mengajarkan kita untuk menghargai para akademisi dari kalangan mereka. Ya, terima kasih diskusinya Pak Pendeta ya. Saya close yang di YouTube. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close yang di YouTube dulu ya. Oke.
Ya sehat-sehat ya Pak Uniripa. Pendeta ya. Thank you. Thank you so much. Ya, oke, thank you so much Ada, ya. Pak. Thank you. Oke. Iya Pak. Wah kena marah gue. Kena marah aku, weh. Udahlah aku tidur dulu ya. Wih, gara-gara kalian nonton banyak, aku kebablasan live. Kena marah aku gara-gara kalian. Kalian, Sisingamangaraja itu justru bertengkar sama Nomensen yang katanya orang Batak tuh baik-baikan. Sisingamangaraja itu minta bantuannya sama siapa? Pak Garuyung. Sama siapa? Rakyat Aceh. Nggak tahu malu. Nggak tahu malu nih orang. Sudah. Nggak tahu malu banget nih. Orang Dan Kristen salah emang nggak ya. tahu malu ya. Perlu Anda baca itu Imam Bonjol pernah Sisingamangaraja genosida itu minta Tapanuli tolongnya Utara. sama siapa? Apa Genosida kau ini? pernah, karena mengajarkan Ini umat ini Islam, genosida ya. tuh di sini. Genosidanya Ini orang ini nggak ada Imam data. Bonjol. Iya data. Perang Nggak Padri usah mau kamu dibahas. bahas. Ayo bahas Perang Padri. Tunjukkan sejarah tentang Perang Padri. Ayo aku akan tunjukkan bagaimana Buya Hamka menjelaskan tentang sejarah Perang Padri. Buka data. Ini teman-teman ya, kita tidak bisa percaya kepada orang Kristen karena mereka banyak berbohong. Siapa yang bilang Dr. Uli Kozok? Ini Jangan buktinya bohong. mereka berbohong ya. Buka Bisa aja di tunjukkan data. bisa di Wikipedia. bahwa yang Bonjol pernah genosida Bapak, orang itu Batak. Bapak bisa nggak lihat Unirifa tunjukkan data pakai buku, ya valid ya, Mereka- valid ya. Nih, Sekarang ini, Bapak datanya Bunda. mana? Nih Buya Bunda, aku tunjukin kalau mereka banyak berbohong ya. Teman-teman perhatikan, jangan percaya rata-rata sama mereka ya. Walaupun mereka mengaku Kristen, mereka banyak berbohong. Nih bukti mereka berbohong nih. Karena selama ini penulisan sejarah, penginjilan di Tanah Batak didominasi oleh para penulis yang dekat dengan Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP sebagai penerus dari RMJ atau RMJ ini. Ini yang menginjili orang-orang dari Jerman itu yang banyak memiliki ideologi rasis, dan sayang penulisan sejarah mereka cenderung berat sebelah. Saya ulangi ya, sayang penulisan sejarah mereka cenderung berat sebelah dan tanpa adanya upaya untuk secara kritis mengevaluasi tokoh-tokoh penginjilan serta motivasi lembaga penginjilan yang berdiri di belakangnya. Jadi teman-teman jangan percaya sama omongan para sejarawan, mereka aja kan berbohong. Yang itu Sudah. kata siapa? Kata Profesor Dr. Uli Kozok, bukan kata Unirifa. Sudah. Mereka pada dasarnya adalah orang yang akan membela penjajahan dengan membawa dalil jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Tapi ketika mereka Sudah. tersakiti teman-teman, mereka bilang Islam kapan nggak ada ngomong. gunanya. Jadi inilah kelakuan mereka, minoritas mereka tertindas pada kelakuan kayak Dajjal. Udah. Ya, data mana Pak? Silakan. 1816 sampai 1830. Datanya dari mana itu? Data Dalam dari sejarah mana? di Tanah Batak, pasukan Data Padri Pak, menjajah dan data saya menghancurkan Pak, izin leluhurnya. saya mute. Datanya mana? Data Pak, tunjukkan on cam Ini dong. data saya baca. Ini saya Gak bisa di on cam datanya. Termasuk anak-anak yang perempuan Sisingamangaraja itu dipersekusi untuk mengikuti Datanya agama mana Islam. Pak? Data Jangan Pak. salah. Ya Allah. Ini fitnah besar ya Kak Vera ya. Kayaknya kita nggak perlu Kamu yang sebarkan fitnah di fitnah. orang ini. Kamu yang fitnah. Ini tukang Ini, fitnah. ini. Teman-teman, mereka Udah, kalau mungkin dibawa karena aja. merasa dosanya sudah ditebus ya. Jadi Dibawa mereka nggak aja, apa-apa Pak. memfitnah. Mana Nah, kena Uni ya. Kalian itu ya di bawah kepanasan, report coba. Aduh. Ya silakan teman-teman bantu ya, bantu Komal kita biar kuat, tolong di tap-tap layarnya yang kuat kalian di love orange yang belum absen hari ini ya. Kita udah sopan loh, kita ngomong di sini pun baik-baik ya. Kita nggak ada menghujat, nggak ada. Tapi kalau teman-teman yang mau diskusi dengan baik, bawa data dong, tunjukkan. Ini datanya, bantah gitu apa yang disampaikan Uni, narasinya gitu loh. Sehatlah sedikit, kapan mau pintar? Kalau cuma congor aja. Ya silakan Uni, kalau ada lagi kasih permintaan nanti Unda naikin. Ya, assalamualaikum Dinda. Silakan Dinda lanjut. Ya jadi sudah lihat kan
Fitnah mereka kan, sudah lihat kan bagaimana mereka memfitnah. Mana datanya? Keluarga dari Sisingamangaraja dipersekusi untuk jadi Islam. Tunjukin, itu fitnah keji banget loh itu. Luar biasa ya mereka tuh ya, mentang-mentang dosanya udah ditebus ya. Luar biasa ya mereka guys. Mereka loh terang-terangan aja berani ngefitnah loh. Terang-terangan aja depan kalian 1,5 juta jiwa yang menonton ini, 1,5 ribu orang nonton. Mereka berani-beraninya ngefitnah loh. Keren banget kan mereka. Kita pakai buku loh, kita pakai data dari orang-orang yang pro dan ahli loh, profesional loh, yaitu Dr. Uli Kozok yang bilang bahwa mereka suka berbohong. Lah mereka bawa apa ke kita? Dari tadi kita minta data, mana nggak ditunjukin satupun. Inilah mereka guys. Mereka gemar sekali berdusta. Kenapa? Karena memang kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Kenapa aku harus dihakimi sebagai orang yang berdosa? Dosa sudah ditebus guys. Ya, bohong banget mereka itu. Sejarahnya bikin sendiri guys. Parah sekali mereka ini ya. Dan tentang perang Padri teman-teman, fitnahan mereka tentang perang Padri itu sudah dijawab sama Buya Hamka. Ya, kalian boleh lihat bukunya nih, aku rekomendasi bukunya sama kalian ya. Ini aku kasih bukunya. Memang mereka kalau kita melawan, mereka kan framing teman-teman. Mereka kan bilang, oh itu menjajah kalau kita ngelawan. Mereka maunya kalau kita ditindas sama orang-orang seagama dengan mereka, kita diam. Nah teman-teman ya, ini aku bacakan teman-teman ya. Perang Badri tahun 1803 sampai 1837 disalahpahami dan difitnah. Bentar, aku telepon dulu bentar. Telepon bentar ya bunda. Naikin lagi OT-nya. Iya, ada yang bertanya. Ya, tinggal. Ya kalau ada yang mau diskusi baik-baik silakan kasih permintaan ya. Tapi baik-baik, by data gitu. Yang sehat lah diskusinya. Silakan. Memang begitu teman-teman, model kan saya sudah bilang, ngomong ada data, atau nggak ada data. Kelakuan mereka tuh gitu guys. Kenapa seperti itu mereka? Karena mereka tidak terima kenyataan fakta bahwa nenek moyang mereka pelaku kejahatan. Seperti itulah saudaraku. Dan ini yang akan kalian hadapi ke depan. Makanya kalian jangan dengar ya teman-teman, sejarah itu tidak absolut kebenarannya. Ya, saya ulangi nih, sejarah itu tidak absolut kebenarannya, kecuali memang pembuktiannya itu sudah banyak, atau dokumen-dokumen pembuktiannya itu banyak, bisa jadi absolut. Tapi teman-teman harus tahu bahwa sejarah itu bisa dipengaruhi oleh kepentingan. Bahkan teman-teman dengar ya, akan ada revisi sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Hati-hati teman-teman, akan ada pelintiran-pelintiran demi kepentingan teman-teman. Nah, tapi yang paling nampak dan jelas adalah bahwa ada satu komunal yang menjajah seluruh dunia. Itu nggak bisa mereka kabur dari itu. Itu fakta yang tidak akan mereka bisa rubah atau mereka ganti. Mereka nggak bisa membagus-baguskan agama mereka karena memang faktanya dari kalangan agama mereka yang merusak peradaban. Itu fakta. Ya, Mereka dari kemanapun nggak bisa. Lanjut bunda. Bunda sapa sama dulu ya. Samlaka, selamat pagi. Samla monitor. Samlaka, selamat pagi. Samla monitor. Dabling turun dulu deh. Mungkin Samlaka, selamat pagi. Oke, di bawah dulu ya, dabling ya, Mbak. Lanjut Dinda. Ya jadi teman-teman, saya bicara basic data. Data yang saya punya ini datang dari seorang yang ahli dan dia mengerti bahasa Jerman. Dia mengumpulkan telegram hasil laporan dari para evangelis kepada RMG yang terdokumentasi dan bahkan didokumentasikan di sini teman-teman. Telegramnya di foto di sini teman-teman. Dan telegram itu ada pengakuan dari Nomensen sendiri bahwa memang dia minta pertolongan kepada Belanda untuk menganeksasi, nama istilahnya. Kalian tahu nggak arti aneksasi itu apa? Mencaplok wilayah Toba untuk dijadikan di bawah kepemimpinan Belanda atau kolonialisme. Itu fakta teman-teman. Agama mereka berpihak kepada para Belanda itu. Ya karena agamanya dibawa sama penjajah.
Jadi kalau kita berkata bahwa agama Kristen agama penjajah itu nggak salah. Faktanya memang begitu. Karena penjajah agamanya Kristen. Dan mereka tuh sakit hati dengan fakta itu karena mereka nggak bisa bantah, guys. Dia upaya untuk menghentikan kita dengan membawa fitnah. Membandingkan dengan perang Padri itu beda banget, bro. Blunder kalian membandingkan dengan perang Padri. Perang Padri itu bukan mengasimilasi, bukan nyebarin agama, memberantas kejahatan. Dan kalian bilang itu sebuah kejahatan. Jadi menurut orang-orang oten-oten ini, memberantas kejahatan itu adalah kejahatan, guys. Bagi mereka kejahatan itu diampuni, dibiarkan begitu saja. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Inilah kelakuan mereka, guys. Kalian akan melihat ini terus menerus sampai kapanpun, generasi ke generasi. Makanya kalian yang Islam tuh ajarkan anak-anak kalian sejarah dari ahlinya, ya. Memang mereka seperti itu rata-rata. Bicara tanpa data. Tadi fitnahnya apa? Putrinya Sisingamangaraja dipaksa masuk Islam. Saya baru dengar ini, teman-teman. Parah mereka ini. Fitnah mereka keji sekali kan. Mereka nggak tahu loh kalau sejarah itu tuh milik semua orang gitu loh. Berani-beraninya mereka membawa sesuatu yang nggak ada dasarnya. Dan bahkan dia bilang tuh, Indonesia merdeka bukan karena Islam. Padahal ajaran yang mengajarkan apabila diperangi kalian wajib memerangi itu ajaran Islam. Emang udah aku bilang sama kalian, sebaik apapun kalian umat Islam itu mereka tidak akan pentingkan itu. Apapun yang kita buat untuk mereka nggak peduli itu. Mereka tetap akan serang agama Islam karena mereka mau kita seagama dengan mereka. Allah sudah katakan itu di Al-Quran. Nih saya berikan pandangan dari Buya Hamka ya. Asal kalian tahu, Padri itu adalah sebuah komunitas yang anti terhadap prostitusi, perjudian, sabung ayam. Itu ya. Dan di sini kaum Padri ini berusaha untuk membersihkan masyarakat dari sampah-sampah seperti ini, ya. Lalu yang ikut campur siapa, teman-teman? Belanda justru berpihak kepada sampah-sampah ini, ya. Nah, kaum Padri adalah kaum yang dituduh oleh Belanda sebagai kaum radikal. Yang namanya penjajah ya kan bilang pemberontak sebagai kaum radikal lah. Semua para ulama kita itu dikatakan pemberontak sama Belanda. Dan kalian tahu Imam Bonjol itu yang adalah pahlawan nasional kita, itu salah satu kaum Padri. Dan bayangkan orang Kristen minoritas di Indonesia mengatakan bahwa orang Padri itu adalah penjajahan. Sementara Imam Bonjol sendiri masuk dalam daftar pahlawan nasional kita, termasuk Sisingamangaraja. Sisingamangaraja itu diperangi sama siapa? Belanda yang bekerja sama dengan penginjil. Lalu mereka mengatakan bahwa kita merdeka bukan karena Islam. Inilah mereka nyaman tinggal di Indonesia, tapi karena kelakuan oknum Islam mereka merasa tertindas. Apa yang mereka mau? Mereka mau lebih daripada itu. Mereka ingin kita yang di bawah kepemimpinan mereka, yang dipijak-pijak oleh mereka, seperti itu. Ketika itu sudah terjadi, kalian tahu 500 tahun inkuisisi. 500 tahun inkuisisi loh. Beratus-ratus tahun kolonialisme. Dan berapa tahun lamanya Kanada di bawah kepemimpinan Kristen Katolik. Dianiaya mereka suku pribuminya, tidak boleh menggunakan bahasa Indian, wajib pakai bahasa mereka, tidak boleh pakai kebudayaan Indian. Bayangkan itu terjadi. Itu sejarah kelam, teman-teman, dari agama mereka. Dan kalian tahu, history will repeat itself. Sejarah itu bisa terulang. Kalian orang Islam di Indonesia ini bisa tenang karena kalian mayoritas, ya. Jadi ketika kita menyebarkan fakta, mereka bilang kita menyebar kebencian. Ketika mereka bilang menyatakan sesuatu yang fitnah, mereka bilang haleluya, Tuhan bersamamu. Perhatikan baik-baik. Ketika saya membuka data dan fakta, mereka bilang saya menyebarkan kebencian. Sama persis seperti Belanda. Belanda ketika para pahlawan itu berusaha untuk keluar dari penjajahan, dikatakan sebagai orang-orang jahat. Stefanus dianggap orang jahat oleh Paulus, dan Paulus dilantik menjadi rasul kemudian. Jadi memang
teman-teman kita Kristen ini berpihaknya kepada kejahatan, teman-teman. Faktanya begitu. Kita bedah by data. Saya akan buktikan tema kali ini. Kalau si Indra dengar nih, saya akan buktikan bahwa Kristen itu berpihak kepada kejahatan. Yesus berkata apa? Aku datang untuk para pendosa. Itu kata Yesus. Dan juga Yesus mendatangi orang-orang jahat untuk dijadikan rasul. Dan Yesus menebus orang-orang jahat tanpa alasan. Kata kalian, ini bukan menyebarkan kebencian, ini menyebarkan fakta. Fakta yang membuat kalian ketar-ketir. Waktu membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Sejarah membuktikan mana benar, mana salah. Di mana kantong kalian semakin banyak, kalian melakukan aksi-aksi rasis yang paling sering. Karena kalian merasa superior. Ini bukan mengajarkan kebencian. Ini membuka fakta, membungkam congor kalian yang tukang fitnah. Perhatikan teman-teman, sama persis seperti Belanda. Belanda itu dulu ketika ada kaum Padri, mereka bilang Wahabi. Mereka bilang itu radikal. Sama ketika kita menyebarkan fakta dan data, mereka bilang apa? Kita pendukungnya teroris, kata mereka. Ya karena mereka itu gini, tipikal kawan-kawan Kristen ini itu ketika mereka sudah terdesak, mereka akan kelompokkan kita dengan kelompok yang mereka benci. Itu fakta. Dan mereka akan tolak buku ini, teman-teman. Buku ini kan mereka tolak yang udah ada bukti-bukti di dalamnya. Kenapa? Karena ini membungkam ajaran kasih. Saya sudah bilang, ajaran Kristen itu memang kasih. Kasihnya kepada penjajah. Lihat, Sesa Ranggi. Teman-teman perhatikan, akun ini lucu ya. Sesa Ranggi Nanggala. Kalian tahu nggak orang ini kira-kira udah baca belum ya buku ini? Tapi apa yang dia buat? Buku bohong itu. Dia nggak peduli benar salah, teman-teman. Dia nggak peduli buku ini dibaca atau enggak. Yang penting bohong. Kenapa? Karena tidak berpihak kepada agama mereka. Coba berpihak ke agama mereka, walaupun bohong mereka percaya itu benar. Kalian bikin buku deh bahwa Kristen datang dengan damai, tidak menjajah. Pasti mereka bilang itu benar, walaupun itu bohong. Coba kita tunjukkan kebenaran. Mereka kan bilang bohong tanpa membaca bukunya. Kenapa? Karena mereka sudah terguncang imannya, melihat aib agamanya sepanjang sejarah memalukan. Ya izin Dinda ya, mudah sapa dulu nih ada Radit. Radit selamat pagi. Pagi Radit. Dibuka mute-nya pagi Radit. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Berarti Islam ya, Radit dibawa dulu ya, boleh ya? Alhamdulillah muslim. Karena Bunda mau naikkan Kristen yang mungkin mau bertanya atau apa, silakan ya, boleh ya? Ya izin Bunda turunkan ya Radit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang mau naik Kristen permintaan. Lanjut Dinda. Ya, dan teman-teman tahu nggak, Tuanku Imam Bonjol itu dilabelkan sebagai pemberontak oleh Belanda. Dan kalian tahu, pada tahun 1973 ya, Buya Hamka meminta agar Tuanku Imam Bonjol diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Dikabulkan tahun 1973. Teman-teman perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin mereka penjajah akan mengatakan orang-orang seperti Tuanku Imam Bonjol ini adalah orang benar karena menghalangi pemerintahan mereka? Tentu mereka akan mengatakan bahwa para pahlawan kita ini adalah orang-orang yang disebut dengan pemberontak karena mereka ingin berkuasa. Astagfirullahaladzim, kacaku pecah. Seperti itu teman-teman ya. Ini mustahili teman-teman, mustahili mereka ini akan berpihak kepada pahlawan-pahlawan kita. Karena bagaimanapun juga agama mereka masuk melalui penjajahan, di mana ada golden gospel dan glory. Dan mereka tuh kalau mau misal suatu saat merubah sejarah nggak bisa, karena fakta sejarah dunia mengatakan doktrin inter caetera itu dikeluarkan oleh bulan kepausan. Kalian tahu doktrin inter caetera? Doktrin yang membolehkan Kristen mengeksploitasi daerah jajahannya. Itu fakta. Mau lari kemanapun mereka nggak bisa rubah.
Karena masalahnya itu sejarah dunia. Dan sejarah kolonialisme itu sejarah dunia. Christopher Columbus itu dibenci sama orang Indian. Karena yang membawa orang Eropa datang ke Kanada itu adalah Christopher Columbus, yang mengganti kasih sayang dari orang Indian kepada orang Eropa dengan penjajahan yang sampai detik ini diakui oleh orang Indian, yang menghilangkan suku aborigin di Australia dan menggantinya dengan orang-orang kulit putih. Itu siapa? Islam kah? Yang membagi-bagi wilayah Afrika untuk dikuasai oleh si anak Theos, itu siapa? Islam kah? Konferensi Berlin, teman-teman. Buka sejarah konferensi Berlin. Kalian tahu negara-negara anak Theos membagi-bagi wilayah Afrika tanpa mengajak pemerintah Afrika yang kaya raya. Musa namanya, raja terkaya di dunia itu, raja Islam di Afrika, sebelum si orang-orang pembawa salib ini datang ke sana. Ini aku tunjukin ya. Aku kasih kalian data sebelum Kristen datang di Afrika. Namanya Mansa Musa, tahun 1280 sampai 1337. Kaisar Mali, raja terkaya beragama Islam yang datang ke Mekah, bahkan bagi-bagiin emas. Dia raja Islam paling kaya. Kalian tahu sumber kekayaannya? Tambang emas terbesar di dunia. Si orang-orang anak Tuhan ini kan nggak bisa tenang lihat umat Islam berjaya. Datanglah mereka ke Afrika untuk menjajah. Tahu kalian itu ceritanya? Umat Islam jangan minim sejarah deh. Biar kalian ketika mereka mulai nge-framing kita bisa bukakan data. Ya. Dan kalian tahu nggak, pada tahun 1324 Mansa Musa datang ke Mekah, dan apa yang dia lakukan? Dia bawa 60.000 orang, termasuk pengawal budak dan istri. Dia sumbangkan emas di setiap kota yang ia lewati di Mesir dan Arab. Memberi sedekah emas begitu banyak di Kairo hingga menyebabkan inflasi di Mesir selama 12 tahun. Ngerti kalian itu? Sejarah itu, bro. Penjajah ngapain, guys? Mengeruk sekeruk-kerungnya, sekering-keringnya sumber daya alam yang ada di suatu tempat yang mereka jajah, lalu kemudian mereka Kristenkan. Itu yang terjadi. Ya, kalian tahu tidak kontribusinya Mansa Musa buat peradaban? Membangun masjid-masjid megah, mendirikan pusat-pusat ilmu dan madrasah, mengangkat ulama dan penulis mushaf Al-Quran, menyebarkan Islam ke wilayah Afrika. Ini Mansa Musa. Kekayaannya setara dengan 400 miliar dalam modern. Terus apa pengaruhnya? Menjadikan Mali kerajaan Islam paling kuat di Afrika abad ke-14. Tahu itu? Kalau sejarah kepausan kalian udah tahu? Bongkar sejarah paus. Oke. Kalian tahu kenapa Vatikan berdiri? Tahu kalian kenapa Vatikan berdiri? Karena para pausnya itu menormalisasi Benito Mussolini, seorang diktator. Tahu kenapa Vatikan berdiri? Baca sejarahnya. Nih. Agama kasih, guys. Ya. Benito Mussolini ini adalah seorang diktator fasis dari Italia. Tahun berapa? 1922 sampai 1943. Kalian tahu perjanjian Lateran? Kalian cari tahu itu. Cari perjanjian Lateran tahun 1929, dan mohon maaf ini nggak bisa dibantah soalnya ini data dunia. Tanggal 11 Februari tahun 1929, Benito Mussolini mewakili kerajaan Italia menandatangani perjanjian Lateran dengan Vatikan. Diwakili sama Kardinal Pietro Gasparri atas nama Paus Pius ke-10 ya kalau nggak salah. Dan kalian tahu perjanjian ini terdiri dari 3 dokumen. Traktat politik mengakui Vatikan sebagai negara berdaulat. Perjanjian keuangan, Italia memberikan kompensasi finansial kepada Vatikan atas hilangnya negara gereja tahun 1870. Konkordat mengatur hubungan antara gereja Katolik dengan negara Italia. Keren kan? Berdirinya Vatikan karena apa? Bantuan dari seorang diktator bernama Benito Mussolini.
keren banget kan? Makanya aku bilang, orang-orang Kristen ini berpihaknya kepada orang-orang jahat. Sebagai seorang Kristen agama kasih, harusnya dia menolak Benito yang sangat diktator sekali. Tapi yang terjadi apa? Malah bikin perjanjian. Apa yang didapat Vatikan? Dapat pengakuan resmi sebagai negara merdeka dan berdaulat, walaupun luasnya hanya 44 hektar. Dapat kompensasi uang sebesar 750 juta lira dan obligasi senilai 1 miliar lira. Ya, terus apa yang didapat sama Mussolini? Legitimasi moral dan religius bagi rezim fasisnya. Dengar baik-baik nih. Dengar baik-baik. Ntar ada tamu ya guys. Ntar. Baik, lagi Dinda ada tamu, Bunda sapa dulu ya. Berbuat baik, selamat pagi. Selamat aktivitas. Selamat pagi. Ya, izin, maaf, agamanya Kristen ya? Saya Islam Kak, cuman saya suka mendengar ceramah-ceramahnya Bunda Ripa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya mana nih? Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sebagai audien, saya senang. Udah banyak yang menantang melawan si Edis itu. Syukur saya mau banyak yang keluar akun-akun seperti Bunda Ripa dan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut ya. Dan Ya kalian Bunda. tahu nggak? Kalian Saya tahu mau tidak? belajar di sini. Ya, oke. Simak aja bentar, Bang. Jadi teman-teman tahu nggak? Benito Mussolini ini dikatakan sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Paus Pius ke-10 X1 ya. Saya nggak tahu 10 itu. Dan pernyataan ini ditulis dalam koran resmi Vatikan setelah adanya penandatanganan perjanjian Lateran tahun 1929. Nah, teman-teman, kalian lihat di sini. Terus apa? Begini dalam bahasa Latinnya berbunyi, Uomo della Providenza, the man of providence, atau manusia pilihan penyelenggara ilahi. Dan kalian tahu referensi sejarah ini ditulis oleh buku yang ditulis oleh David I. Karzer dalam bukunya The Pope and Mussolini, The Secret History of Pius X and the Rise of Fascism in Europe. Ya, itu ada fakta. John Cowell dalam buku Hitler's Pope, The Secret Histories of Pius, dia menyinggung bagaimana Paus sebelumnya, Pius X ini sangat mendukung Mussolini di awal, dan Vatikan sangat terbuka terhadap kerjasama dengan rezim fasisme. Ini teman-teman, ya, jadi saya sudah bilang, ketika ada keuntungan bagi mereka, walaupun itu datang dari orang jahat, mereka nggak peduli, terima, bahkan dikatakan sebagai orang pilihan Tuhan. Tapi tahun 1931 sampai 1938 hubungannya memburuk teman-teman. Karena Mussolini ingin mengendalikan pemuda dan pendidikan. Kemudian fasisme makin totalitas dan cenderung anti agama. Paus akhirnya menulis ensiklik Non Abbiamo Bisogno, mengkritiki fasisme dari Mussolini tersebut. Jadi ya begitu, kalau ada untungnya ya puji, kalau nggak ada untungnya ya buang, kayak gitu. Seperti itu yang terjadi. Ini fakta. Ya, dan teman-teman akan mendengarkan terus dari mereka bahwa ketika kita bicara data dan fakta, kita dibilang intoleran. Tapi ketika mereka memfitnah, Tuhan bersama kalian. Seperti itu. Ya, jadi ini bukti bahwa ketika mereka menjadi otoritas tertinggi dan menjadi pemimpin terbesar, maka mereka tidak segan-segan untuk bersama dengan para penjahat, termasuk para diktator. Seperti itu. Itu fakta sejarah. Lanjut, Uni. Ya, betul sekali. Faktanya juga kan di negara kita sendiri juga seperti itu dulu zaman penjajahan ya kan. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, kalau fakta yang berbicara sejarah itu adalah fakta, mau diterima nggak diterima ya itulah sejarah. Oke, naik Kristen yang mau berdebat, silakan. Iya, Bunda. Itu tadi Bunda. Berdiskusi dengan baik ya, pakai data ya. Iya, Bu. Kak, saya boleh ngomong sekali lagi, Kak? Habis Ya, itu saya silakan. audien aja, nggak apa-apa. Uni jatuh lagi nih kayaknya.
Duh, kenapa jatuh ya? Kak Pera, kalau yang naik itu dia nggak ada datanya, udah turunin aja langsung Kak Pera. Jangan lama-lama Kak Pera. Macam seperti si kulu-kulu tadi, kebanyakan congor aja dia. Awak yang dengar pening. Iya kan Kak Pera? Iya, iya. Udah diturunkan. Kita kan masih kasih kesempatan. Kalau memang mau ada data silakan. Tapi kalau hanya congor doang ya diturunkan. Iya, turunin aja terus. Karena kita ini kulil haqqo walau kana murron. Kita katakan yang benar walaupun pahit rasanya, ya kan? Mereka Ya. itu cuma modal congor aja. Izin ya, Bunda ambil alih bentar. Ini teman-teman yang di bawah. Kini kita udah 2 kali Uni Risa kena ya tadi ya, Dinda ya? Kak, Ya, tolong mending dirungkat aja sama. Bentar Bang, berbuat bentar. Iya. Iya. Mending di ini aja Indra nih, karena nanti kalau enggak nanti rungkat ini akunnya kena ban nanti. Iya, karena kalau 3 kali itu biasanya langsung rungkat. Ayo kompak tap-tapnya Ya, guys Bang di bawah. Palopo. Di tap Bang- banyak guys Bang- supaya jangan rungkat guys. Bang Palopo monitor. Bang Lodi monitor. Bang Loding, Bang Palopo monitor. Ya, Uni kalau gimana ini? Mau terus atau Aku gimana? turun aja. Nggak, jangan nanti malah rungkat komalnya, malah kena ban dia nanti. Enggak, karena ini si Yuda pun nggak monitor ini kayaknya, lagi tidur. Ya. Yuda atau Indra sih namanya? Iya, dua-dua lah. Oh. Ya udah deh. Aku turun aja, kasihan nanti komalnya ya. Oke, Kasihan kalau komalnya. gitu. Aku turun ya, ya. Uni sayang. Iya, Next time aku makasih datang lagi ilmunya. kasih kajian. Yo, assalamualaikum. Terima kasih ilmunya Dinda, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat Unirfa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.